Foodies, coba tebak, kira-kira ini pepes atau gorengan yuk? Dibungkus daun, tapi kok ya masaknya digoreng pakai minyak panas nih? Wih, the one and only di Foodies dan kayaknya cuma ada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lokasi tepatnya ada di Rumah Makan Mahaja Jomi. Setiap hari pelanggannya selalu always ramai kayak begini di Foodies. Olahan serba belut ada di sini, mulai dari pepes, kuah picung yang digorengnya juga ada. Wih, ini dia nih uniknya Foodies. Menunya serba pepes, tapi bukan sembarang pepes. Weh, lihat nih bahan-bahannya, bumbu-bumbunya. Nih ada ini Foodies. Ini ada pisang batu muda. Apa ya? Tuh, pisang batu muda. Ya, terus ada ini juga nih. Ada asam ngora. Wow, asam muda tuh. Ya, sama seperti emak muda ya. Duh, bisa aja deh Raka, maksudnya semangatnya nggak kalah muda ya Mak. Selain pisang batu dan asam muda, bumbu juga pakai lengkuas di Foodies, kemiri dan juga bawang merah. Semua bumbu ini kompak udah puluhan tahun jadi bumbu menu pepesan yang nggak biasa. Yap, ini dia di Foodies, belut. Ayo, ada yang pernah icip pepes belut khas dengan bumbu pedesaan kayak begini gak? Satu-satunya nih kayaknya Foodies cuma ada di Rumah Makan ini kayaknya. Setelah ditumbuk halus, bumbunya langsung diaduk dengan belut yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong sampai semuanya benar-benar merata dan tercampur sempurna. Tuh, gimana gak ngeresep banget coba bumbu di daging belutnya itu loh Foodies. Sambil terus diaduk, tambahkan juga garam, minyak sayur dan asam jawa yang sudah matang ini. Udah dibumbu halusnya pakai asam muda, masih ada tambahan asam jawanya juga. Wah, rasanya mah bakalan seger-seger asam gimana gitu ya. Jadi penasaran, ini juga sekaligus buat mengurangi amis dari daging belutnya Foodies. Ini salah satu bahan yang unik banget nih coba. Pepes tapi pakai pisang batu muda. Kalau dulu mah pakainya apa Mbak? Tong tolang. Ada yang tahu tong tolang nggak kira-kira Foodies? Tong tolang tuh anaknya nangka yang paling kecil itu loh Foodies. Nah, dulu pakai itu ya Mak ya. Iya. Cuman sekarang tuh agak susah nyarinya ya Mak. Iya. Diganti sama pisang batu yang karakter kesetnya itu masih dapat, masih ada. Adanya pisang batu muda aja udah bikin penasaran sama rasanya di Foodies. Apalagi kalau masih pakai bahan tong tolang. Wah, nggak tahu lagi deh ini bakal seunik apa coba perpaduan rasanya. Yang pasti ini munculin karakter rasa kecut yang dari hadirnya bahan-bahan tadi itu Foodies. Oke, proses selanjutnya tinggal dibungkus pakai daun pisang. Ini dia nih yang bikin beda dengan pepes pada umumnya. Biasanya kan pepes dikukus atau dipanggang. Ternyata ini digoreng pakai minyak panas sedaun-daunnya Foodies. Emang ya resep warisan zaman dulu mah tiada duanya. Cara masak goreng pepes kayak begini masih dipertahankan sampai sekarang. Tentu saja supaya kualitas dan cita rasanya selalu terjaga dong ya Foodies. Ayo sini lihat menunya Foodies tuh. Ada mulai ini yang tadi saya bilang ya, lihat. Aneka pepesan ternyata banyak banget. Mulai pepes tahu, jamur, patin teri dan ini nih. Wow, yang tadi kita bikin. Teh sini teh. Tuh pepes belut ya, emang di sini yang paling terkenalnya ya, brandingnya warung makan Mahaji Jomin tuh ini. Pepes belutnya harus nyobain. Selain aneka pepesan, harus juga dinyobain menu serba kuahnya Foodies. Mulai dari sayur kepala kakap, sayur entok, dan tentu yang ini nih, belut kuah picung. Rugi banget sih kalau sampai gak nyobain. Nah, kalau mau menu tambahan serba tumis dan goreng juga ada. Pokoknya mah olahan yang Sunda pisan, Ada juga oncom, orek tempe, dan menu langka yang saat ini di Foodies. Ini dia urap kecur. Wah, harus masuk list nih ya. Oke, lanjut. Ada juga jengki alias jengkol goreng dan belut goreng. Wah, banyak juga loh menu ikan goreng lainnya nih, ngomong-ngomong dijamin bakalan bingung deh kamu milihnya Foodies. Nah Foodies, ini sebelum saya pakai nasi ya, saya mau cobain dulu langsung nih. Originalnya kayak gimana kira-kira rasanya. Aduh, lihat. Kesan pertama saat masuk ke mulut itu, rasa asam dari asam mudanya tuh beneran nampol banget. Seger bercampur dengan aneka bumbu rempah yang paduannya pas gitu loh, nggak ada yang over. Ciri khas masakan zaman dulu ya, dari zaman nenek uyut gitu. Bener-bener asam muda itu jadi salah satu bahan yang wajib untuk pepes-pepesan terutama ya, untuk pepes-pepesan, untuk sambal-sambalan. Nah ini saya menemukan menu zaman dulu di era sekarang Foodies. Aduh,
Aduh, enak banget. Bumbunya khas banget ini. Ini nih definisi sesungguhnya menu Langkai Foodies. Dari komposisi bahan dan bumbunya aja tuh gak biasa. Hadirnya parutan pisang batu muda bikin ada sensasi rasa kecut tipis-tipis. Katanya sih emang khasnya di sini tuh Foodies. Belut. Kalau dibayangin mungkin agak mengerikan, tapi ternyata kalau udah di sini, aduh, enak banget. Ya, nggak bener-bener nggak berasa tuh namanya bau amis, nggak berasa. Lendir-lendir licin belut tuh bener-bener nggak berasa. Emang kuncinya adalah proses masaknya Foodies ya. Pertama emang pencucian belut itu benar-benar harus bersih banget, ya, benar-benar harus bersih. Habis itu diadon dengan bumbu-bumbu yang tadi, ya, bumbu-bumbu utamanya yang bikin sensasi rasa pepes itu enak. Nah, karena belut ini disajikan dengan tulang yang masih menempel, jadi harus hati-hati dengan tulangnya ya. Walau bentuknya sudah tidak utuh, udah dipotong dan dilebarkan seperti ini, tulang bawaannya itu masih tetap ada Foodies. Beruntungnya tulang belut tuh nggak selalu tulang ikan, jadi masih bisa banget buat dipilih. Ini daging belut itu mirip-mirip kayak daging ikan ya. Dia memang lembut banget, masaknya pun nggak perlu lama-lama Foodies. Jadi saat digoreng, cuma butuh menggoreng di minyak sedang kurang lebih sekitar 15 menit udah matang dan sematang ini, lembut banget. Oke, cus kita cobain menu perbelutan lainnya ya. Gak kalah menggoda, gak kalah langka, dan gak kalah bikin penasaran. Kalau di Betawi terkenal dengan ikan gabus pucungnya ya. Nah kalau di sini isi kuah pucung itu pakai belut Foodies. Walau beda penyebutan antara pucung dan picung, mereka tuh artinya sama ya Foodies. Kuah medok berminyak dengan aroma picung yang khas beneran bikin gagal fokus. Ada sensasi pedas yang nyeger ini dari cabai hijau yang dijadikan bahan tambahannya. Ini tulang belut, ya kan? Tuh. Saya lepas itu gampang banget Foodies. Nih. Tuh. Semudah itu Foodies, tuh. Karena emang tekstur daging belut yang bener-bener empuk, bener-bener lembut. Tulangnya saya lepas langsung merotol begitu, ya kan? Untuk teksturnya nggak mau kalah dengan menu pepes ya Foodies, empuknya kebangetan. Walau kuahnya itu terbilang super medok kayak gini, rasa picungnya itu nggak lebay, masih bisa berdampingan dengan rasa gurih, pedas, manis, kayak jadi saling melengkapi tuh. Nyaman banget rasanya di mulut. Oke, pepesnya udah, kuah picungnya juga udah, kita lanjut ke belut gorengnya ya. Khusus untuk belut goreng ini, Raka harus sedikit unboxing nih alias bongkar-bongkar dulu Foodies, karena ada bagian dalam belut yang harus dipisahkan. Nah, yang hitam ini di Foodies bagian jeroan belut yang gak semua orang suka sama rasanya, kayak agak sedikit pahit gitu Foodies. Nah, kalau dilihat dari ukuran belut yang kecil-kecil, penyajian belut goreng ini sengaja dibikin utuh tanpa dipotong-potong seperti menu pepes dan kuah picung. Makan belut goreng paling nampol sih dicocol sambal diadakan kayak gini ya Foodies. Bah, langsung meledak rasanya di mulut. Pedesnya ampun. Oh ya Foodies, ada satu lagi loh menu yang wajib dicobain. Iya, selagi ada nih, dijamin gak akan pernah ketemu deh di warung makan manapun. Urap cikur. Cikur atau kencur itu beneran diurap dan dijadikan bahan utamanya loh Foodies, bukan sebagai bumbu. Dan bukan cuma cikur mudanya, batang dan daun pohonnya itu semua dipakai untuk dijadikan isian urap. Wih, gokil gak sih? Ini menu tuh musiman Foodies, ya. Bisa ada menu itu nggak setiap hari ada. Musiman pas ada di musim-musim hujan kayak gini. Coba bayangin lagi musim hujan, kena menu-menu begini ya, yang ada sensasi angetnya, dapat suasana, dapat sensasi panas, anget ya, bukan panas, anget di mulut, anget di perut, ya, aromatik. Kencurnya itu bener-bener, aduh, nampol pisan. Jadi makanya kalau dapat ini, beruntung. Di musim hujan, biasanya tunas baru atau pohon cikur yang masih muda pada tumbuh Foodies. Jadi kalau mau cobain menu super langka ini, datangnya pas musim hujan ya. Just yuk, kalau mau dapetin sensasi makan olahan Sunda yang sebenarnya, datang aja langsung ke sini. Harganya juga receh kok Foodies. Aneka pepesan yang mulai dari 8.000 sampai 18 ribuan aja. Lalu aneka lauk tumis dan goreng-gorengan cuma 2.000 sampai 10 ribuan. Buka setiap hari ya, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Biar nggak penasaran, langsung dilacak aja Bu ya. Di searching tuh di Google Maps, rumah makan Mahajah Jomi itu ada pasti, Kabupaten Bekasi ya, Cikarang. Nah, menunya mantap bisa. Ini makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.
Ya, makan lagi Budis.